Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Yulianur Amanda dengan NIM 21104111130. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keteladanan Rasulullah dalam berbisnis. Langsung saja, materi yang pertama yaitu keteladanan Rasulullah dalam berbisnis. A. Kaum Quraisy sebagai penjaga Ka'bah. Sebelum suku Quraisy menduduki Mekah, ada beberapa suku sebelumnya, yaitu yang pertama suku Amalika, yang kedua suku Jurhum, yang ketiga suku Khuza'ah, dan keempat selanjutnya dan yang keempat suku Quraisy. Departemen yang pertama, penyedia minum atau asikaya. Departemen ini bertugas sebagai untuk mengangkut air dari desa-desa terdekat. Air minum ini diletakkan dalam bak-bak air dicampur sedikit buah kurma dan anggur kering agar beraroma harum dan manis. Yang kedua, penyedia makanan atau arifadah. Departemen ini bertugas untuk menyediakan makan bagi jamaah haji yang kurang mampu. Dan yang ketiga, bendera atau aliwa. Departemen ini menyangkut urusan peperangan dan pemasangan bendera di ujung tombak, serta mengobarkan semangat perang bagi anggota suku Quraisy. Dan yang keempat, pemegang kunci dan pengurus Ka'bah atau Abijabah. Departemen ini memegang peran sebagai pemangku kunci Ka'bah dan yang mengurus Ka'bah sebagai tempat suci menurut pandangan mereka. B. Hikmah bagi kaum Quraisy. Terdapat tiga keuntungan utama yang dimiliki oleh kaum Quraisy sebagai penjaga Ka'bah, yaitu yang pertama, Quraisy memiliki posisi lebih kuat, dihormati dan disegani oleh suku-suku lain, sebab Quraisy telah memberikan layanan sangat baik dan menjaga keamanan tamu-tamu. Dan yang kedua, suku Quraisy semakin terkenal, mereka banyak berkenalan dengan suku-suku lain. Dalam bahasa bisnis, Quraisy memiliki banyak relasi yang bisa dimanfaatkan dalam hubungan dagang. Dan yang ketiga, kaum Quraisy betul-betul memiliki posisi aman, karena di kota Mekah tidak boleh ada peperangan. Kondisi aman sepanjang masa ini memberi peluang bagi Quraisy untuk terus maju dan semakin kuat dalam segala bidang, baik politik, hukum, ekonomi, maupun kekuasaan. Mereka bisa membuat peraturan hukum sesuai dengan selera penguasa mereka. Dan yang C, Muhammad ikut kafilah bisnis. Suatu ketika Abu Thalib atau paman Muhammad mau berangkat dengan kafilahnya ke Syria. Pada saat itu Nabi Muhammad ingin ikut dengan memegang jubahnya dan memperlihatkan keinginannya agar ikut. Begitu sayangnya sang paman kepada keponakannya, ia pun memperbolehkan Muhammad ikut. Abu Thalib pun berjanji akan selalu dekat dengan menjaganya. Pada waktu itu Muhammad berusia 12 tahun. Tahapan umur Rasulullah Muhammad selama 63 tahun. Yang pertama, masa kanak-kanak selama 12 tahun. Yang kedua, masa berbisnis selama 25 tahun. Dan yang ketiga, masa merenungi masalah kemasyarakatan selama 3 tahun. Dan yang keempat, masa kerasulan selama 23 tahun. Yang D, kegiatan bisnis Muhammad. Muhammad dibesarkan di lingkungan kaum Quraisy yang profesinya berbisnis. Maka dari itu, diri Muhammad mengalami bakat bisnis. Muhammad awalnya tidak memiliki modal usaha, tapi ia sering dapat pinjaman modal dari orang lain karena sifatnya yang bisa dipercaya. Dari modal tersebut, ia memperoleh keuntungan berlipat ganda. Nabi Muhammad banyak melakukan perjalanan dalam rangka berbisnis. Tidak mungkin Muhammad hanya berdiam diri di rumah. Sedangkan pamannya adalah seorang yang miskin. Perjalanan bisnis Muhammad ke Yaman, berbagai kota di Yaman telah ia kunjungi. Antara lain yang terkenal ialah Durasi dan Habasyah. Bahkan Bahrain yang jauh terletak di sebelah timur Arab telah dikunjunginya. Selama dalam perjalanan itu, Muhammad memulai pengalaman baru mengurangi padang pasir dalam keadaan panas terik dan pada saat malam hari, merasakan udara malam serta melihat langit penuh bintang gemerlap. Akhirnya perjalanan kafilah bisnis sampai ke Syria, dan setelah perjalanan selesai melaksanakan perdagangan, mereka pun pulang kembali ke Mekah. Nabi Muhammad yang masih kecil sudah berjalan jauh ratusan bahkan ribuan kilometer mengikuti kafilah bisnis bersama pamannya. Pengalaman masa kecil ini akan terkesan pada setiap orang dan akan menjadi landasan pokok kewirausahaan yang dikembangkan pada tingkat usia selanjutnya. Yang E, konsep bisnis Muhammad. Konsep bisnis yang diajarkan Muhammad ialah apa yang dimaksud dengan value driven, yang artinya menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai pelanggan. Value driven juga erat hubungannya dengan apa yang disebut dengan relationship marketing, yaitu berusaha menjalani hubungan erat antara pedagang, produsen, dan para pelanggan. Pada awalnya, barang dipasarkan, maka semua masyarakat adalah calon pembeli yang potensial. Yang pertama, konsep production.
Konsep ini memandang bahwa produsen membuat produksi secara besar-besaran, kemudian mendistribusikan ke seluruh daerah melalui saluran pertokoan konsumen dengan mudah memperoleh produknya dan dengan harga yang murah. Dikarenakan produksi yang besar-besaran ini akan timbul efisiensi dan harga dapat ditekan. Yang kedua, konsep produk. Konsep ini memandang bahwa produsen harus membuat barang yang berkualitas, namun kualitas ini mengikuti selera produsen sendiri, tidak mengikuti selera konsumen. Dan yang ketiga, konsep penjualan. Konsep ini memandang bahwa produsen menghasilkan barang secara besar-besaran, kemudian berusaha menjualnya dengan menggunakan promosi iklan secara luas guna mempengaruhi publik. Dan yang keempat, konsep pemasaran. Konsep ini memandang bahwa produsen berusaha membuat barang dengan menyelidiki terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh konsumen. Jika jadi, hasil produksi yang diinginkan mengikuti selera konsumen. Konsep pemasaran cepat. Konsep ini memandang bahwa produsen harus memberi layanan kepada konsumen secara mungkin agar konsumen lebih puas, cepat melayani apa yang dibutuhkan konsumen. Misalnya makanan cepat saji, kereta gaya baru, pos pilah, lain-lain. Konsep pemasaran sosial. Konsep ini memandang bahwa produsen tidak hanya memperhatikan konsumen, tetapi juga memperhatikan dan menjaga kepentingan masyarakat, lingkungan, dan pelestarian alam. Jadi sumber-sumber alam tidak harus dikuras habis-habisan, tapi harus terjamin pelestariannya. Sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah yang tercermin dalam kegiatan beliau dalam berbisnis. Yang pertama, benar atau sidik. Nilai dasarnya ialah integritas. Nilai-nilai dalam bisnisnya berupa jujur, ikhlas, terjamin, dan kesimpangan emosional. Dan yang kedua, amanah. Nilai dasarnya kepercayaan, dan nilai-nilai dalam bisnisnya ialah adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu. Dan yang ketiga, fatona. Nilai dasarnya ialah memiliki pengetahuan luas. Nilai dalam bisnis ialah memiliki visi pemimpin yang cerdas, sadar produk dan jasa, serta belajar berkelanjutan. Dan yang keempat, tablik. Nilai dasarnya ialah komunikatif, dan nilai bisnisnya di penjual yang cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, mempunyai kendali, dan supervisi. Dan kelima, berani atau saja'ah. Nilai bisnisnya mau dan mampu mengambil keputusan, menganalisa data, keputusan yang tepat, dan cepat tanggap. Sifat-sifat dasar tersebut sangat mempengaruhi perilaku Muhammad dalam berbisnis, sehingga dapat membawa sukses dalam berbisnis. Hal ini merupakan suri tauladan yang dapat diikuti oleh umatnya, agar bisnis yang digeluti dapat berkembang dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-F, ketokohan Muhammad dan pengetahuan bisnis. Ungkapan kejujuran Nabi Muhammad dalam bisnis dapat dibaca dari kutipan asli sebuah paragraf sebagai berikut. Kalimat tersebut menyatakan bahwa Muhammad menjalankan bisnisnya sangat fair dan profesional, tidak pernah ada pelanggannya yang mengeluh atau komplain. Dia selalu memegang janji, menepati perjanjian, mengirim barang tepat waktu, dan sesuai mutu. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur sangat terkenal dan bertanggung jawab dan penuh integritas berhubungan dengan orang lain. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.